Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Cahyani dengan NIM 21002024 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yaitu Business Plan Green Tea Issues. Nah, di mana kita dapat menciptakan peluang di bidang minuman atau makanan. Di sini saya membuat di bidang minuman. Ini salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Dan salah satunya minuman berbentuk jajanan ini bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan manapun. Dan belakangan ini minuman bersifat hijau ini simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda dan banyak digemari oleh kalangan anak kecil, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dan khususnya yang sifatnya jajanan minum ini sangat menyegarkan dan banyak digemari oleh banyak orang. Nah, di sini ada bab 1, latar belakang, yaitu mengenai profil. Teh hijau melibatkan proses produksi daun teh yang menghindari atau mengurangi oksidasi. Daun teh hijau diambil dari tanaman Camellia sinensis dan mengalami pemanasan atau penggulungan untuk mencegah oksidasi enzimatik yang terjadi pada daun teh. Dan proses ini menjaga kandungan katekin yang merupakan jenis antioksidan dan ditemukan dalam teh hijau. Dan teh hijau ini membuat populer karena sifatnya yang menyehatkan dan potensi kontribusinya terhadap kesehatan jantung, peningkatan metabolisme, dan perlindungan terhadap beberapa jenis kanker lainnya. Nah, selanjutnya ada latar belakang mengapa bisnis tersebut didirikan. Berdasarkan fakta di lapangan yang saya temui atau saya ketahui, bahwa jumlah pengangguran di tanah air kan semakin meningkat. Salah satu penyebab dari masalah tersebut adalah masyarakat yang kurang sadar dan untuk memanfaatkan peluang dari masalah tersebut. Adalah masyarakat yang kurang sadar untuk memanfaatkan peluang tersebut, kurangnya pengetahuan terhadap pemanfaatan sumber daya. Kondisi tersebut menimbulkan krisis ekonomi di masyarakat yang semakin berkepanjangan. Kesadaran masyarakat menciptakan lapangan kerja juga masih minim, padahal lapangan kerja itulah yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat tersebut. Oleh karena itu, di sini saya menciptakan sebuah produk dengan nilai jual dengan membuat minum teh es hijau, dan minuman ini menggunakan serbuk teh hijau sebagai bahan dasarnya yang mudah diperoleh, tetapi masyarakat belum banyak yang mengolahnya menjadi minuman yang segar, yang menarik, dan bernilai jual. Selanjutnya yaitu tahap usaha, di mana di sini saya menemukan beberapa tahapan dalam usaha, di mana pembuatan es teh hijau ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembuatan teh hijau, yang kedua pembuatan larutan teh kental, yang ketiga penambahan gula atau pemanis, yang keempat pendinginan, yang kelima pengemasan dan penyajian, yang kelima inovasi rasa dan distribusi, dan di mana distribusi ini menyebutkan konsumen melalui berbagai saluran termasuk restoran, kafe, toko minuman, atau dapat juga dijual dalam kemasan siap minum di kategori tersebut. Yang selanjutnya yaitu kategori usaha. Nah, usaha teh hijau dapat dikategorikan dalam beberapa sektor bisnis terkait. Beberapa kategori usaha yang terkait dengan produksi dan penjualan es hijau ini meliputi yang pertama yaitu minuman dingin teh, di mana secara umum usaha ini dapat masuk dalam kategori minuman dingin atau industri teh,
Ini mencakup penyajian minuman teh es hijau baik dalam kemasan siap minum maupun di tempat seperti kafe. Yang kedua itu industri minuman siap minum, di mana bagi yang memproduksi es teh ini dapat kemasan botol atau kaleng, mereka dapat dikategorikan sebagai bagian dari industri minum siap minum. Yang ketiga itu usaha franchise minuman. Nah, dan beberapa TS hijau dapat berkembang sebagai model bisnis waralaba, di mana pemilik bisnis dapat memperoleh hak untuk membuka gerai dan merek dan produk yang sudah mapan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi usaha, di mana saya menemukan ada 5, yaitu adalah pemilik, di mana pemilik bertanggung jawab atas visi, misi, dan pengembalian keputusan strategis. Yang kedua yaitu manajemen eksklusif, di mana ada 3 manajemen eksklusif ini. Yang pertama operasional, dalam mengelola operasional harian termasuk persediaan bahan baku dan produksi es teh hijau ini. Yang kedua itu adalah pemasaran, di mana bertanggung jawab atas strategi pemasaran, branding, dan promosi produk yang kita salurkan. Yang ketiga itu keuangan, yaitu menangani keuangan termasuk perencanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu penyajian, di mana menyiapkan dan menyajikan es teh hijau ini kepada pelanggan dengan keterampilan dan pelayanan yang terbaik. Yang keempat itu kualitas dan pengujian. Dan kita dapat mengecekkan kualitasnya, di mana memastikan bahwa kualitas tinggi produk es teh hijau ini melalui pengujian dan pemantauan. Yang terakhir itu layanan pelanggan, di mana kita menanggapi pertanyaan atau masalah pelanggan yang terkait dengan produk yang kita peroleh. Dan sejarah usaha ini dapatnya teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini telah digunakan sebagai salah satu metode pengobatan di Jepang dan Tiongkok selama berabad-abad. Dalam proses pengolahan teh hijau ini lebih singkat daripada jenis teh lainnya, di mana seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Dalam teh hijau ini berawal dari negara Cina, yang mana telah menggunakan teh hijau sebagai pendukung pengobatan sejak 4.000 tahun yang lalu, dan ini para peneliti nutrisi telah menemukan bahwa teh hijau sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pada tahun 1994, bahwa bahkan sebuah jurnal yang diterbitkan untuk kalangan ahli kanker menyebutkan bahwa teh hijau yang dikonsumsi masyarakat Cina telah membuat mereka terhindar dari kanker tersebut. Selanjutnya bab 2, yaitu deskripsi usaha. Yang pertama adanya kategori. Di kategori ini adalah saya ambil yaitu minuman, dan di mana usaha minuman es hijau ini menyajikan inovasi segar dalam dunia minuman dengan fokus pada kualitas hijau yang dipilih dengan cermat dan variasi rasa yang kreatif. Kami menghindari pengalaman minum yang menyegarkan. Dari teh es hijau ini, orisinal hingga varian rasa eksklusif, setiap tegukan merupakan perpaduan sempurna antara kelezatan dan manfaat kesehatan dari teh hijau ini. Kedua yaitu kategori dalam budidaya, di mana sebagai bagian dari inisiatif budidaya, usaha ini terlibat dalam pemilihan dan pemeliharaan tanaman teh hijau berkualitas tinggi, di mana proses budidaya kami memastikan berkelanjutan bahan baku dan perhatian terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dengan berkomitmen pada budidaya yang bertanggung jawab dan siklus hidup hijau dari kebun yang jelas. Yang ketiga, kategori dalam industri kreatif, seni, dan budaya. Dan usaha ini tidak hanya menciptakan minuman, tetapi juga sebuah pengalaman seni dan budaya. Dan di sini kita dapat desain kemasan yang estetis dan kolaborasi dengan seniman lokal dapat merayakan keindahan seni dan budaya dalam setiap gelas teh hijau ini. Yang keempat yaitu adanya jasa dan perdagangan, di mana kita dapat pengalaman pelayanan yang ramah dan personal. Di samping itu, kita dapat melalui jaringan perdagangan yang luas dalam produk es teh hijau ini,
kita dapat diakses di berbagai tempat melalui kafe hingga pusat perbelanjaan. Yang kelima yaitu kategori manufaktur dan teknologi terapan. Proses manufaktur ini kita menerapkan teknologi terkini untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Selanjutnya yaitu kategori bisnis digital, di mana yang pertama itu permasalahan dan solusi atau disebut dengan problem and solution fit. Di mana permasalahan ini kita dapat konsumen mencari minuman sehat dengan variasi rasa yang inovatif. Namun sulit menemukan pilihan teh hijau yang berkualitas tinggi memenuhi selera modern. Dan untuk solusinya yaitu kita menyediakan es teh hijau berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa inovatif dan memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli akan kesehatan dan mencari pengalaman minuman yang segar. Selanjutnya ada analisis pasar. Nah, di mana kita dapat memproses produksi, di mana kita mengembangkan ide modifikasi produk berdasarkan kebutuhan konsumen, dan yang kedua yaitu pada bagian produksi, dan produksi dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan mengutamakan kehigienisan agar tercipta kepercayaan konsumen terhadap kita atau produk kita yang telah kita pasarkan. Yang keempat, kita membuat laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen yang sehat di dalam kegiatan usaha kita. Di sini saya telah memaparkan bahan-bahan yang untuk apa-apa aja ada di dalam es teh hijau ini. Yang pertama, adanya bahan jumlah total harga, di mana ada 6 buah, yaitu serbuk hijau. Saya perkirakan membeli 2 bungkus dan harganya 110.000. Susu kental manis kira-kira 3 kaleng, harga 40.500. Yang ketiga susu Eva Parotet 2 kaleng, seharga 33.000 per galon. 1 galonnya itu 6.000. Gula pasir 3 kilo, harganya 40.500, dan batu es kristal 1 plastik harganya 20.000. Dan jumlah total semuanya yaitu 250.000. Di sini kita menambahkan alat dan perlengkapan tambahan, di mana ada alat, yaitu saya menyiapkan adanya sapu tangan meja, yang kedua sendok. Dan perlengkapan lainnya yaitu ada Lion Star Arizona Drink Jar 27 liter, tempat air teh, di mana tempat air teh ini seharga sekitar 170.000, sedotan 1 pak 15.000, gelas plastik besar 2 gelas plastik itu sekitar 36.000, gelas plastik kecil 2 gelas plastik seharga 26.000. Gelas takar ukur saya beli 1, yaitu sekitar harganya 22.000. Kantong plastik 5 buah 20.000. Tempat tutup plastik 4 buah 14.000. Marina Cooler Box 6S 1 buah seharga 130.000. Dan total semuanya 432.000. Nah, di mana cara pembuatan teh hijau ini, atau kita buat dengan es menjadi es teh hijau. Kita pertama panaskan air sehingga mendidih, masukkan serbuk teh, matikan api, diamkan selama 10 menit, dan saring teh tersebut masukkan ke dalam gelas yang sudah diisi susu kental manis dan gula, aduk hingga rata. Terakhir tuangkan susu Eva Parotet lalu aduk rata. Tunggu hingga dingin, bisa langsung diminum, bisa juga di blender bersamaan es batu atau disajikan dengan es batu atau disimpan di dalam kulkas. Tunggu hingga dingin baru diminum. Ini untuk disajikan 1
porsi 1 gelas. Nah, di sini saya menjelaskan juga cara pembuatan green tea milk, di mana di dalam panci kita didihkan air bersama serbuk teh untuk merebus dan angkat tutup panci. Yang kedua yaitu biarkan selama 5 menit hingga berwarna pekat. Masukkan gula, aduk rata, saring, dan biarkan dingin. Dan tambahkan susu evaporasi dan susu kental manis dan aduk rata. Selanjutnya itu adalah analisis kompetitor, yang dimana dalam keunggulan bersaing, yaitu adanya kualitas tinggi dari teh hijau yang dipilih, varian rasa yang unik dan inovatif, dan pengalaman pelanggan yang didukung oleh pelayanan yang ramah. Tantangannya yaitu persaingan dengan merek lain yang menawarkan minuman sejenis, mempertahankan kualitas produk dalam skala produksi yang lebih besar. Dan motivasi yaitu penjualan produk, di mana kita penjualan teh hijau ini melalui gerai sendiri. Dan traction, dalam respon pelanggan, kita dapat menganalisis ulasan dan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki produk dan layanan yang telah kita produksi. Yang keenam, meningkatkan penjualan, di mana kita meningkatkan angka penjualan kita dan pangsa pasar seiring waktunya. Yang terakhir itu adanya bab 3, rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang pertama, modal dan pemasukan. Di sini saya telah ancang-ancang di mana besar modal yang harus dikeluarkan dalam satu kali produksi, yaitu totalnya semua 682.000, di mana total biaya produksi bahan-bahan ditambah perlengkapan, di mana bahan-bahan tersebut 250.000 ditambah perlengkapan 432.000 sama dengan 682.000. Ini total biaya yang dibutuhkan untuk sekali memproduksi sebanyak 200 cup untuk produksi 682.000. Dan perhitungan harga jualnya yaitu harga pokok produksi sama dengan total biaya keseluruhan dibagi hasil produksi, di mana 682.000 dibagi 100 sama dengan 6.820 perak. Dan harga jual produk sama dengan harga pokok per produk ditambah kisaran laba, di mana didapatkan 6.820 perak ditambah 180 perak, yaitu 7.000. Jadi kita dapat menjualnya harganya 7.000. Dari itu laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. 200 dikali 7.000 dikurang 682.000. Hasilnya 1.400.000 dikurang 682.000 sama dengan 718.000. Dan kita dapat persentase laba dengan 718.000 dibagi 682.000 dikali 100%, di mana kita mendapatkan 1,5. Persentase laba bersih yang diperoleh untuk satu kali produksi adalah 1,5%. Kita mendapatkan laba. Demikian proposal yang saya buat. Dapat saya simpulkan, minuman teh hijau ini adalah ide brand produk dari saya dalam bidang usaha ini. Terciptanya produk ini adalah hasil survei saya untuk mencari prospek bisnis bermanfaat untuk masyarakat dan menguntungkan. Besar harapan produk ini bisa diterima serta disenangi dan mudah teringat di benak konsumen. Untuk saran saya, proposal ini, usaha ini mungkin jauh dari kata sempurna, sehingga saya mengharapkan kritik maupun saran untuk menyempurnakan proposal yang telah saya buat. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.